Apa kabar? Nah, itu sudah. Ya, secara pribadi saya mengucap syukur untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Ini Natal pertama kita di tempat ini. Ya, saya berterima kasih untuk saudara-saudara saya di IGM ini. Kita ini jarang kumpul, saudara. Tadi juga latihan asal-asalan, saudara, karena jarang kumpul memang. Tapi ya, malam ini kami bersukacita daripada Gereja Bethel Indonesia Jemaat Gerah Sukacita ini sesuai dengan namanya ya kan. Gerah itu arti rumah, sukacita sukacita, jadi tempat rumah sukacita. Kita bersukacita karena ini rumah kita untuk bersukacita. Nah, malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ajak kita membuka dalam 2 Korintus sesuai dengan tema kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat 19 saya baca. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, jadi tema firman Tuhan malam hari ini yaitu lewat Natal Allah memperdamaikan manusia dengan dirinya dan manusia dengan sesama. Inilah sebenarnya inti daripada Natal. Natal itu artinya Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia, berarti inisiatifnya bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Amin. Manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sedang ada dalam satu lumpur dosa. Orang dalam lumpur kalau bergerak semakin terbenam atau bisa menolong diri sendiri? Nggak bisa, saudara. Orang terbenam dalam lumpur semakin bergerak untuk menyelamatkan dia makin tenggelam. Dia butuh seorang penolong dari luar. Amin. Itu sebabnya Yesus datang. Ini membedakan Kristen dengan agama. Agama upaya orang mencari Tuhan, tetapi Kristenan Allah yang datang mencari manusia. Amin. Inilah Natal. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan yang rusak itu inisiatif Allah memperdamaikan. Lalu antara kita dengan sesama juga akhirnya apa? Diperdamaikan. Ini kita kenal dengan hukum salib. Hubungan vertikal dengan Tuhan diperdamaikan, akhirnya dengan sesama manusia juga diperdamaikan. Nah, ini saudara, jadi Natal, lewat Natal Allah memperdamaikan manusia dengan dirinya dan manusia dengan sesama. Nah, saudara, tema Natal nasional kita hari ini yang dikeluarkan oleh PGI yaitu apa? Pergilah dan beritakanlah. Itu Natal nasional tema. Nah, saya akan kaitkan itu dengan tema besar atau tema nasional ini. Di situ dikatakan pergilah dan beritakanlah. Nah, pertanyaannya apa yang diberitakan? Kita pergi lalu kita beritakan apa? Inti pemberitaannya itu hanya berbicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Amin. Inti semua pemberitaan Injil itu hanya menceritakan kasih Allah yang menyelamatkan manusia, mendamaikan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Ini sebenarnya inti daripada pemberitaan Injil. Itu sebabnya tema nasional kita, pergilah dan beritakan. Apa yang diberitakan adalah apa? Kita memberitakan tentang kasih Allah yang mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Inilah Natal. Jadi Natal bukan lagi pohon Natal. Natal bukan sekedar perayaan. Natal bukan pesta-pesta dari kaki apa? Kaki tinggi, kaki pendek. Saya dapat WhatsApp di mana? Dari teman yang di Manado kan. Aduh, 2 ekor babi lagi elus-elusan. Dia bilang, aduh, kita artinya lagi apa? Lagi ya berelus-elus diri lah. Kita sebentar lagi berpisah. Anjing-anjing takut luar biasa, saudara. Ya.
Tapi kita tahu di dalam Tuhan, Natal itu kita diperdamaikan dengan Tuhan, dan akhirnya hubungan kita dengan sesama juga diperdamaikan. Nah, kita akan buka lebih dahulu dalam sebagai pembahasan kita lebih lanjut. Kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Sudah banyak orang hafal, bahkan dari sejak kita sekolah minggu kita kenal sekali Yohanes 3 ayat 16. Saya akan baca ulang saudara biar saudara mengerti. Jadi apa yang diberitakan itu tentang kasih Tuhan. Natal itu artinya Tuhan memperdamaikan antara dirinya dengan manusia dan manusia dengan sesama oleh karena kasihnya. Nah, kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah sebenarnya makna Natal itu. Tuhan memperdamaikan kita oleh karena apa? Oleh karena kasihnya. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Kalau begitu, apa itu Natal? Sehingga harus kita beritakan, kita bawa, memberitakan kemanapun kita pergi. Yang kita ceritakan tentang peristiwa Natal. Sekarang pertanyaan, kalau gitu apa itu Natal sampai begitu penting untuk diberitakan? Nah, pertama saya pelajari dalam Alkitab, sesuai dengan ayat yang tadi kita baca, Yohanes 3 ayat 16, Natal adalah Tuhan mewujud nyatakan kasih-Nya yang memperdamaikan manusia dengan dirinya dan sesama. Jadi inti daripada Natal yang pertama, Natal itu adalah Tuhan mewujud nyatakan kasih-Nya yang memperdamaikan antara dirinya dengan manusia dan manusia dengan sesama. Coba saudara lihat di ayat 16 bagian A tadi. Karena begitu besar kasih Allah apa? Akan dunia ini. Jadi kalau kita bicara Natal, kita tidak akan terlepas daripada kasih Tuhan yang bersifat agape. Itu artinya kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut, tapi kasih yang selalu melakukan sesuatu, memberi untuk kepada manusia. Ini disebut dengan kasih yang agape. Semua kasih manusia selalu menuntut. Betul nggak? Orang lagi pacaran, dia lagi sedang pacaran, cinta-cintaan, saya mau tanya, saling menuntut nggak? Menuntut nggak? Makanya berantem kan? Loh, orang lagi pacaran berantem tuh karena sering menuntut. Kamu nggak bisa mengerti saya, yang satu juga bilang kamu nggak bisa mengerti saya. Selalu orientasi kepada diri. Tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya bukan karena itu. Justru kita lagi hancur-hancurnya, Dia datang oleh karena kasih untuk menyelamatkan. Amin. Jadi kalau kita bicara Natal, Natal itu adalah Tuhan mewujud nyatakan kasih-Nya, mendamaikan antara dirinya dengan manusia dan manusia dengan sesama. Jadi Yesus itu merupakan wujud nyata daripada kasih Allah kepada manusia. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu adalah wujud nyata kasih Tuhan kepada manusia. Dia wujud nyatakan lewat siapa? Lewat pribadi yang namanya Yesus. Sehingga dengan Yesus itulah di dalamnya ada perdamaian. Yesaya nubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, Dia akan disebut Raja Damai. Nah, pertanyaannya, kalau Dia ada dalam hidup kita, masih ada lagi nggak hal-hal yang membuat kita tidak bisa berdamai? Orang tua dengan anak, suami dengan istri, mantu dengan mertua, antar sesama, bisa nggak terjadi? Kalau ada Raja Damai dan Dia memimpin hidup kita, maka kedamaian akan terjadi. Amin. Karena apa? Raja Damai itulah wujud daripada kasih Tuhan yang diberikan kepada manusia. Jadi saya percaya orang yang mengalami kasih Tuhan pasti hidupnya penuh dengan kedamaian. Inilah inti kekristenan. Coba kita buka dulu Matius 22. Kalau saudara ingin mengetahui tentang istilah kekristenan yang sesungguhnya itu hanya satu, dasarnya kasih. Matius 22 ayat 34, saya baca sampai ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus maksudnya, Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat?
Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap apa? Akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kasih Tuhan dengan segenap apa? Hati, jiwamu, akal budimu, itu yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, identik dengan yang pertama itu, apa dikatakan? Ialah kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi begini maksudnya. Waktu kita menyatakan kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, lalu kita mengasihi Tuhan, maka itu akan kita implementasikan, akan terwujud nyata untuk kita dengan sesama. Amin. Makanya saya tidak percaya orang mengasihi Tuhan tapi dia membenci sesama. Saya tidak percaya. Tapi kalau orang sampai benar bisa mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi sesama. Inilah dasar kekristenan. Di situ dikatakan apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau dikumpulkan hukum Taurat, diperas kira-kira kalau itu kayak pakaian, maka yang keluar hanya satu, apa? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Inilah Natal. Saya bangga saudara jadi orang Kristen hari ini. Saya bangga melayani Tuhan hari ini. Kita sedang dibilang orang kafir, tapi kafir yang mengajar kasih. Bangga nggak? Kafir yang mengajarkan kalau engkau dianiaya berkati. Kafir yang mengajarkan kalau pipi kirimu dipukul, kasih pipi kanan. Kafir yang mengajar kalau orang menyakiti, doakan dia dan berkati dia. Di mana ada hukum seperti ini? Hanya ada dalam kekristenan. Itulah Natal. Bangga dong kita. Dibilang orang kafir tapi mengajarnya seperti ini. Inilah Natal. Amin. Ini yang pertama. Jadi kita Natal itu, apa Natal itu sehingga harus diberitakan itu yang pertama. Natal ada Tuhan mewujud nyatakan kasih-Nya yang mendamaikan manusia dengan dirinya dan manusia dengan sesama. Amin. Jadi kita yang mengalami Natal harus hidup di dalam kasih, dan kasih itu membawa perdamaian. Yang kedua, Natal berbicara tentang korban karena kasih. Lihat ayat selanjutnya, masih tetap dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang pertama tadi, sehingga ia apa? Telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi yang kedua, karena dia mengasihi, dia mengaruniakan, berarti dia memberikan, dia mengorbankan apa? Anaknya. Jadi yang kedua, kalau kita berbicara Natal, yang kedua kita sedang berbicara korban karena kasih. Saya tidak percaya orang memiliki kasih tapi tidak berani berkorban. Mau nggak saudara pacaran dengan seseorang nih yang cewek-cewek nih, terus dia bilang gua cinta lu tapi nggak mau korban, mau nggak? Kasih itu harus dinyatakan sebagai buktinya dengan sesuatu yang disebut dengan apa? Korban. Ini pasti saudara, orang mengasihi pasti berkorban. Karena Allah mengasihi, maka dia korbankan anaknya yang tunggal bernama Yesus. Jadi kasih itu pasti berkorban. Pasti berhubungan dengan korban. Artinya apa? Kasih itu pasti berkorban, tetapi korban belum tentu karena kasih. Ini membutuhkan berapa? IQ berapa? 130 ke atas. Baru bisa ngerti. Kasih selalu berkorban. Tapi orang berkorban belum tentu karena kasih. Mau contoh? Ini lagi pilkada. Ya kan? Semua pilkada ya kan? Belusukan nggak? Kelihatannya apa? Baik hati semua nggak? Semua. Tapi nanti terpilih benar nggak kira-kira? Tanda tanya besar. Oh bisa Jor, saya ingat dulu zaman kampanye yang lalu. Waktu itu saya masih tinggal di Ampera, di Priok ya. Sekarang saya tinggal di sebentar belakang. Jadi ada tukang ojek tuh yang naik sepeda.
Begitu kampanye dari merah PDI kan, saya lihat dia pakai kaos merah juga. Wih, saya bilang, saya bilang, oh ini PDI deh. Oh iya, besok kampanye kuning, baju kuning juga. Besok hijau, jadi bang, lu yang benar yang mana sih? Wah itu soal itu tuh rahasia nanti waktu di bilik, dia bilang. Yang penting kan gua dibayar. Semua berbuat baik, tapi dasarnya kasih bukan? Bukan. Orientasi hanya kepada diri sendiri. Jadi yang namanya kasih itu pasti berkorban, tapi korban itu belum tentu kasih. Nah kita buka dalam 1 Korintus, biar saudara jelas juga ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, lihat, membagi-bagikan saudara, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada apa? Faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi tinggal nanti saudara baca, tinggal 3 hal: iman, kasih, dan pengharapan. Dan yang terbesar adalah kasih. Saudara lihat sini, sekalipun aku berikan nyawaku bisa untuk dibakar, tanpa kasih semuanya sia-sia. Berarti orang bisa berbuat sesuatu kebaikan tanpa dasar kasih. Tapi orang memiliki kasih tidak bisa tidak, pasti akan berbuat sesuatu yang baik. Amin. Nah kita lihat, inilah kekristenan. Maka saya mau katakan hari ini, kita nggak usah sibuk mempertahankan hak. Dunia lagi sibuk dengan hak asasi manusia. Semua mempertahankan hak. Tapi saya belum pernah dengar dunia berkata sibuk dengan hak untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Manusia nggak ada. Semua sibuk dengan hak, menuntut hak. Sampai kadang-kadang pun kita rasa tidak diperlakukan secara tidak adil. Saya mau katakan tidak usah menuntut hak. Yesaya 49 ayat 3-4. Yesaya berkata, hakku tertanggung di dalam Allah, dan upahku dari Allah yang akan memberikan bagiku. Itulah diungkapkan oleh Yesaya dalam Yesaya 49 ayat 3-4. Yesaya ini ialah yang bernubuat tentang kelahiran Yesus 700 tahun sebelumnya. Akhirnya Yesus lahir digenapi, dan dia yang berkata, aku tidak lagi mempertahankan hakku. Hakku tergantung dalam Tuhan, dan dialah yang memberikan apa? Upah bagiku. Ayo saudara, kasih tidak perlu mempertahankan hak. Amin, siap? Orang ribut semua mempertahankan hak saudara. Nah lewat Natal, saudara lihat semua yang kita hanya catat tokoh-tokohnya adalah berkorban. Siapa contoh? Maria. Korban enggak? Korbannya luar biasa. Saudara bayangkan beginilah, Maria itu tiba-tiba datang, lalu dikatakan dia akan hamil. Sudah menikah belum? Belum, baru bertunangan. Nah saudara bayangkan dalam konteks Yahudi, tiba-tiba orang hamil tanpa suami. Rajam enggak? Rajam sampai mati. Jadi ada sesuatu yang dia harus tanggung, itu satu korban yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dia juga bisa mengerti pesan waktu malaikat berkata engkau akan hamil dari Roh Kudus? Bagaimana dia mengerti dan bagaimana dia akan menjelaskan kepada orang kalau orang-orang bertanya. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Maleaki sampai kelahiran Yesus ada jarak 400 tahun, dan tahun 400 tahun disebut masa kegelapan. Kenapa masa kegelapan? Karena tidak ada nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabi-nabinya untuk disampaikan kepada umat Israel zaman itu.
Gak ada pesan. Lalu tiba-tiba malaikat bilang, lu akan hamil. Bagaimana bisa mempercayai hal itu sementara Tuhan tidak pernah berbicara lewat nubuatan 400 tahun yang disebut dengan masa kegelapan itu. Tapi akhirnya dia berkata, karena aku hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Injil Lukas tuh, ada satu korban yang dipertahankan oleh seorang bernama Maria. Ini resiko loh, korban ini. Selanjutnya siapa? Yusuf. Berkorban nggak? Korban, dia kan sudah mau meninggalkan diam-diam karena dia mungkin rasa sopan banget, dia ingin meninggalkan Maria karena masih bertunangan. Datang lagi malaikat, ambil dia kawinnya jadi bini lo. Bagaimana mau terima? Lalu bayangkan lagi, Maria bilang, ya gua hamil. Ini kan dari Roh Kudus. Saudara bayangkan laki-laki nggak mudah loh terima keadaan seperti itu loh. Yang lebih parah lagi, akhirnya dia menikah, nggak boleh melakukan hubungan. 9 tahun, 9 bulan 10 hari. Korban nggak? Korban lagi, ya kan? Nah, kita lihat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf juga apa? Ada yang namanya apa? Korban. Siapa lagi? Sebut lagi siapa? Orang Majus, korban nggak? Bayangan dari daerah Iran, itu kira-kira daerah Iran tuh orang Majus itu kan. Orang Majus itu adalah kumpulan orang-orang kaum cendekiawan. Dia ada dokter, ahli astronomi. Mereka tuh kumpul berjalan. Berapa orang ayo? Ini saya bertanya, orangnya berapa orang? Hah? Dari mana lu tahu 3? Itu kan hanya karena memberikan persembahan. Alkitab nggak catat, saudara. Itu hanya perkiraan, disandiwarakan aja 3 orang ya kan. Bayangkan dari daerah Iran bermil-mil jalan ke Bethlehem. Nah, saudara bayangan nggak bawa onta? Kalau sekarang naik mobil enak itu kan. Atau naik pesawat, bawa onta, ribetnya bawa kemah, bawa perlengkapan. Karena mereka begitu sampai bermalam di suatu tempat, mereka akan apa? Buka kemah dan nginap. Ribet nggak? Ini namanya korban. Setelah ketemu, buka perbendaharannya. Ada yang bawa emas, beri emas, ada yang beri kemenyan dan berikan mur. Semua korban. Siapa lagi? Gembala-gembala. Mereka menyaksikan itu dan akhirnya mereka tinggalkan gembalaan kambing domba. Ada resiko nggak? Akan diterkam binatang buas atau dicuri orang. Hanya demi menjumpai seorang bayi yang bernama Yesus. Nah, di sini semua kita lihat ada korban. Jadi kalau kita berbicara Natal, di dalam Natal pertama ada kasih. Tapi yang kedua, buah daripada kasih, bukti nyata kasih itu ada yang namanya korban. Malam ini siap berkorban nggak? Saudara mau mengampuni orang itu korban. Memaafkan orang itu korban. Apalagi kita diperlakukan tidak adil, memaafkan itu paling pahit, paling berat, saudara. Itu korban semua. Tapi ya saya bilang, aku tidak mempertahankan hakku. Semua tertanggung di dalam Allah. Dan Allah itu yang memberikan upah dalam hidupku. Amin. Inilah Natal. Ayo saudara, kita belajar berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengampuni butuh korban. Amin. Ayo saudara, apa saja melayani butuh korban nggak? Butuh. Kadang-kadang kita ke gerejanya malas-malasan kan? Hanya karena malam minggunya ada acara, aduh gue malas, dah ngantuk gue mendingan. Gimana mau korban? Melayani korban, saudara semua katakan. Maka saya dengar hamba Tuhan, saya selalu katakan di mana-mana, melayani Tuhan apa ya buat hamba Tuhan yang mudah. Itu bukan cari hidup, memberi hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi hidup bagi kita. Sekarang kita memberikan hidup bagi Dia. Jangan takut. Setiap korban ada Tuhan terhitungkan. Amin. Jadi kita berbicara Natal tentang apa? Korban. Yang ketiga, kalau kita berbicara Natal, maka Natal itu berbicara tentang apa? Jaminan penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya dalam hidup ini. Amin. Matius 28. Matius 28, coba kita lihat di depan. Jadi yang pertama, Natal itu berbicara kasih. Yang kedua, Natal itu berbicara korban. Dan Natal yang
ketiga ini juga berbicara tentang apa? Tentang apa? Natal berbicara tentang jaminan penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya dalam hidup ini. Inilah amanat agung, sama dengan tadi yang Matius tadi ya. Tema apa? Natal Nasional tahun 2016. Sekarang kita baca Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Ini yang disebut dengan amanat agung. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Lihat yang terakhir, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita berbicara Natal, maka satu hal juga kita harus mengerti, Natal itu adalah jaminan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan penyertaan ini penyertaan yang bersifat aktif. Jadi bukan hanya barang-barang, enggak, tapi aktif Tuhan melakukan sesuatu. Makanya saudara lihat waktu Yesus dilahirkan, namanya disebut apa? Immanuel. Dari kata Imanu dan El. El itu Elohim, Allah. Jadi Imanu itu Tuhan beserta apa? Menyertai. Jadi Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Artinya apa? Ada satu jaminan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin. Itu disebut dengan Immanuel. Makanya dia disebut apa? Immanuel. Nah, jadi yang ketiga kita lihat di sini, Natal itu berbicara tentang jaminan penyertaan Tuhan dan jaminan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, saya mau katakan hari ini kita tidak perlu takut untuk hidup kita ke depan karena Tuhan menjamin hidup kita. Dia menyertai dan penyertaannya bukan penyertaan yang pasif, tapi penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang aktif. Artinya apa? Tuhan siap selalu bersama kita dan dia siap memprotek setiap kehidupan kita. Amin. Yusuf menghadapi masalah nggak? Berapa tahun? Proses terjadi 13 tahun. Tapi saudara perhatikan, baca peristiwa Yusuf. Tetapi selalu ada kata yang berkata gini, tetapi Allah menyertai Yusuf. Masalah dihadapi, tapi ada penyertaan. Ayub dicobain nggak? Ada penyertaan Allah nggak? Ada. Bahkan Tuhan pesan pada iblis, boleh silakan mau coba dia, tapi jangan coba sentuh nyawanya. Itu hakku. Amin. Ini artinya apa? Tuhan jamin menyertai dan Tuhan juga jamin memelihara hidup kita. Amin. Nah, saya mau katakan, kita ke depan tidak usah perlu takut. Hari ini Tuhan menyertai kita dan siap membela kita. Amin. Kita juga akan tinggalkan beberapa hari lagi tahun 2016. Kadang-kadang kita bertanya bagaimana tahun 2017. Ini pertanyaan yang wajar, tapi saya mau katakan Immanuel. Amin. Bukan Made in Germany, saudara ya. Kemarin saya bilang ya kan, langsung ketawa aja mau dengar Made in Germany. Yang lain bingung apa nih Made in Germany ya kan. Jadi ceritanya gini saudara. Ini buat orang-orang Batak ada? Ada. Banyak. Banyak. Iya, ini soalnya ceritanya lukisan. Lukisan kan tanah Batak yang bawa Kristen siapa? Nomensan. Ya kan? Akhirnya jadi banyak jadi Kristen, jadi akhirnya ada yang jadi pendeta. Jadi ceritanya satu saat sih, setelah Nomensan sudah nggak ada, sudah banyak jadi pendeta, dapatlah kiriman lukisan gambar itu loh. Yang Tuhan menyertai lewat bentuk apa? Tuhan dengan pegang domba, dengan domba-domba dan pegang tongkat, lalu dia gendong seekor ya kan? Nah, Opung nggak tahu Opung bisa jadi pendeta ya kan, tapi nggak tahu. Dia dapat saking senangnya, tapi dia baca di pojok kanan ada tulisan Made in Germany. Dia nggak tahu kan, dia bilang Made in Germany. Bingung Opung. Panggil cocok. Ini dulu, marilah kau. Nah, orang Batak kadang-kadang kalau beri perintah nggak jelas. Coba kau tolong apakan itu supaya apalah gitu ya. Herangnya ngerti lagi. Ya kan ngerti lagi ya kan yang disuruh, tolong apakan selang itu supaya apa? Yang diperintah tahu. Jadi Ucok rupanya terbiasa dengan
sok tahu juga nih kan. Maka Ucok datang, Opung tanya, "Oh, Cok, apalah ini arti ini, apa? Made in Germany." Wah, Ucok sok tahu, hanya lihat gambar kan. Domba ada Tuhan dengan tongkat, gendong anak domba satu. Oh, itu Ucok. Opung. Itu artinya Allah beserta kita. Rekam sama Opung, simpan untuk nanti hari Minggu khotbah. Sebab katanya khotbah kalau ada bahasa asing tuh meyakinkan, keren ya kan? Udah, Opung hari Minggu khotbah, jangan saudara takut ya kan? Dunia gonjang ganjing, tetapi Made in Germany. Stop dulu, yang artinya Allah beserta kita. Jadi Immanuel itu sama dengan Made in Germany itu. Ya kan? Nah, saya mau katakan hari ini saudara, Natal itu berbicara tentang jaminan penyertaan Tuhan. Bahkan dia memelihara hidup kita. Amin. Jadi kita merayakan Natal jangan takut. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita sebentar meninggalkan tahun 2016 masuk tahun 2017. Jangan takut. Saudara yakin nggak dunia lebih baik? Yakin nggak? Saya tidak pernah yakin. Karena Alkitab sudah berbicara. Menjelang kedatangan anak manusia, orang jahat semakin bertambah jahat. Tapi orang sungguh-sungguh mencari Tuhan semakin sungguh-sungguh. Saudara lihat di mana-mana fenomena ini terjadi. Di Indonesia lebih khusus lagi. Setiap minggu tinggal pilih mau ibadah di mana tempat. Dari mal-mal, gedung-gedung tingkat di mana ada gereja. Saudara tinggal pilih mau ikut sesi keberapa ibadah. Berarti terjadi nggak kebangunan rohani luar biasa? Betul. Tapi lihat juga sisi lainnya. Jahatnya ampun-ampun. Begal, saudara, begal itu kan gila, orang nggak tahu apa nih, pukul aja ya kan, naik motor kan ngeri zaman kita lah yang udah kayak kita nih kan, orang nggak ke gereja dulu ya kan, tapi hidup nggak sejahat itu kan. Nah, ini fenomena yang sedang terjadi, berarti apa? Firman Tuhan sedang digenapi dan tanda terakhir kata Alkitab, Injil akan beritakan sampai ke ujung bumi. Ini sedang terjadi, saudara. Cina itu terbuka luar biasa sekarang. Banyak saudara lihat tempat-tempat negara-negara yang tadi tertutup sekarang Injil mulai diberitakan sana, berarti waktu itu udah sangat singkat. Tapi kapan nggak ada yang tahu. Tapi kita tetap tahu Tuhan menyertai kita. Immanuel yang sama dengan yang itu tadi. Yang terakhir. Yang terakhir pertanyaannya nih. Bagaimana supaya kita dapat mengalami Natal secara pribadi dalam hidup ini? Karena mengalami Natal bukan dengan merayakan Natal, itu beda. Ada orang merayakan Natal berkali-kali, belasan tahun, puluhan tahun, tapi dia tidak mengalami yang namanya Natal dalam hidup pribadinya. Natal itu bukan sekedar perayaan, tapi Natal itu kita mengalami. Masih ada nggak hari ini peristiwa Natal? Masih, dimensinya berbeda. Dimensi zaman dulu Yesus lahir secara lahiriah, sebagai fisik manusia yang tidak berdaya, tapi dia sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Nah pertanyaannya, masih ada nggak Natal hari ini? Masih, tapi dimensinya berbeda, dimensi dalam dimensi roh. Kapan itu terjadi? Waktu orang membuka hati untuk terima Yesus. Itulah Natal bagi orang tersebut. Amin. Nah kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 13 tadi kembali. Yohanes pasal 3. Bagaimana supaya kita dapat mengalami Natal secara pribadi dalam hidup ini. Lihat ayat Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian terakhir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal. Perhatikan ini, supaya apa? Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang terakhir saudara lihat bagaimana supaya orang mengalami Natal, yaitu dia harus memiliki satu respon kepada kasih Allah dalam hidupnya. Tuhan memberi, tapi apa yang dia beri kita bisa sampai kepada kita waktu kita menyambutnya. Amin. Saya berikan Alkitab nih bagi saudara. Ini hanya sampai segini, kalau saudara tidak datang menyambutnya, saudara tidak akan pernah mendapatkan Alkitab ini sampai ke tangan. Makanya di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti ada respon pada setiap peristiwa Natal itu. Amin. Natal itu membawa hidup, Natal itu memperbaharui hidup, bahkan Natal itu memperbaiki hidup.
Tadi 2 Korintus pasal 5. Tadi coba kita kembali 2 Korintus tadi pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang mengalami Natal dalam hidupnya, hidupnya berubah, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kapan itu Natal terjadi? Hari ini. Dalam Injil Lukas katakan hari ini. Karena Natal itu berbicara tentang kasih. Natal itu berbicara tentang pengorbanan. Natal itu berbicara tentang jaminan penyertaan Tuhan yang disebut dengan Immanuel. Tapi bagaimana supaya kita mengalami itu? Kita meresponi Natal itu di dalam hidup kita. Hati kita tertuju dan terbuka buat Dia, maka kita akan mengalami itu. Amin. Saya mau katakan hari ini, bangsa kita sedang membutuhkan kasih itu. Dan kasih itu ada pada kita. Bangsa kita sedang membutuhkan kasih itu, dan kasih itu ada pada gereja Tuhan. Ayo malam hari ini kita mau benar-benar menjadi berkat, pergi dan memberitakan. Dan yang kita beritakan adalah kasih yang kita kenal malam ini lewat peristiwa Natal. Kita tidak bisa mengubah orang lain kecuali orang itu berjumpa dengan kasih Tuhan. Maka saya seorang yang tidak suka diajak berdebat. Karena saya prinsip tidak ada orang bertobat karena kalah debat. Lutut-lututnya berantem ya, atau saling menyakiti. Maka saya seringkali lihat di Facebook ada yang kadang-kadang perang itu. Saya pikir ngapain sih? Butut-butut kita jengkel, gregetan ya kan? Kan saling serang-serangan, gak ada gunanya. Gak ada gunanya saudara. Gak ada orang bertobat kalah debat. Makanya saudara ikut WA saja, jangan kaget. Lucu-lucuan aja saya kirim, ngapain stres-stres. Amin. Tapi waktu orang mengalami Natal, semuanya terjadi perubahan. Amin. Gembala berubah, orang-orang Majus berubah. Amin. Semuanya berubah. Malam ini kita juga berubah. Amin. Paling tidak sekarang kita yang kemarin itu sudah dalam Tuhan, sekarang lebih lagi dalam Tuhan, besok lebih lagi dalam Tuhan. Amin. Karena Natal itu membuat kita lebih terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.